Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Iwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah jami'an. Jamaah salat tarawih dan witir yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bermurah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kemudian Allah mudahkan langkah kaki kita dari masing-masing menuju tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas, yang mana apa yang kita lakukan malam ini adalah bagian daripada bukti penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya, atau bukti penghambaan seorang makhluk terhadap Tuhannya, yang semoga itu termasuk nilai kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan agama ini, perjuangan yang tidak biasa, yang mengorbankan hartanya dan segalanya. Cita-citanya satu, yaitu bagaimana kemudian manusia ini kembali ke fitrahnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita tahu bahwa kemudian akan ada dua tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Bagi siapa saja yang mengikuti apa yang telah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faz, maka dia termasuk orang-orang yang menang. Dan sebaliknya, ketika seseorang hidup di muka bumi ini tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan kemudian melanggar apa yang seharusnya tidak dilakukan, maka kemudian kita termasuk golongan orang-orang yang khasirin, atau orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah, jemaah salat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun telah kita lalui. Ramadan demi Ramadan telah kita lalui. Ada di antara kita yang umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Maka seharusnya kalau kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu, atau 14 abad yang silam, maka kemudian seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Sebagaimana para sahabat tentunya. Kita mengetahui bahwa di zaman sahabat adalah ternyata zaman orang-orang yang telah menjadi zaman yang paling baik di dalam hadis Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita tidak bisa menjadi seperti mereka, menjadi baik seperti mereka? Sementara kalau kita kembali kepada apa yang menjadi pedoman hidup para sahabat saat itu, tentu sama. Hanya bedanya saja yaitu adalah para sahabat hidup bersama dengan Rasulullah SAW, kita tidak. Tapi jangan khawatir tentang itu, karena Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa kita ini orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah adalah saudara-saudaranya yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Maka semoga kita termasuk orang yang dirindukan. Lalu bagaimanakah kemudian itu orang-orang yang dirindukan itu? Nah, ini ada kaitannya dengan adab dan akhlak kita. Mungkin kita selama ini hanya berbicara tentang akhlak dan adab itu antara sesama manusia. Kita lupa ternyata ada yang paling puncak dari adab seorang hamba atau adab manusia, yaitu adabnya dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, bagaimana kemudian sikap kita ketika ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kita? Tentu kita akan menyayanginya. Bahkan hadiah yang diberikan itu, ketika kemudian hadiah itu ternyata hadiah yang kita inginkan atau kita iming-imingkan,
selama hidup kita. Tentu kita akan merawatnya, menjaganya dan sebagainya. Maka pada malam hari ini, ya, dan pada bulan ini, Allah telah memberikan hadiah yang luar biasa pada kita. Yang mana hadiah ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Oke lah kalau masalah puasa, karena jelas di dalam dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama, ternyata umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Lalu apakah nilainya sama dengan umat-umat Nabi Muhammad? Tentu berbeda. Karena ini semua adalah landasannya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah berupa Ramadan, yang mana di dalam Ramadan itu adalah salah satu pintu utama seseorang untuk menjadi pribadi yang takwa. Nah, ini perlu dikeluarkan, ya, akhlak kita sebagai seorang hamba. Harus bagaimanakah kita menghadapi Ramadan ini? Apakah kemudian hanya kita berpuasa, ya, lalu kemudian menahan lapar, menahan dahaga dan sebagainya? Kalau hanya segera menahan lapar, lalu kemudian menahan dahaga, itu tidak akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 183 itu. Karena menjadi orang bertakwa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan menahan minum. Kalaulah kemudian menahan lapar dan menahan minum itu akan menjadikan seseorang bertakwa, tentu orang-orang yang di luar sana yang tidak dapat makan, yang makannya sehari sekali mungkin, atau cuma hanya dapat makan malam, tentu mereka lebih bertakwa. Penilaian tentang ketakwaan itu adalah bagaimana kemudian man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Maksudnya yaitu adalah bagaimana kemudian orang-orang yang berpuasa itu keimanan. Keimanan maksud seperti apa? Bagaimana kemudian, ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa kemudian puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan hati? Tidak. Apa kemudian cukup dengan ucapan, hari ini saya puasa? Tidak juga. Tetapi bagaimana kemudian kita jalani puasa itu? Lalu apakah kemudian sudah cukup sampai di situ saja? Tidak. Tidak hanya keimanan yang dibutuhkan ketika seseorang melaksanakan suatu ibadah, tetapi ada yang pertama, yang kedua yaitu adalah wahtisaban. Kesungguhan dalam artian menjalankan syariat ini atau menjalankan puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang menganggap, ya, puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya di situ. Ada begitu banyak yang harus kita tahan di sana ketika kita berpuasa. Tidakkah kita mengetahui bahwa kemudian orang yang menjadi, ya, mahram kita, istri kita, tidak bisa kita campuri ketika siang? Artinya apa? Pendidikan atau Ramadan itu adalah di antara bulan tarbiyah, menjaga nafsu kita, keinginan hawa nafsu kita. Itu dijaga. Jangankan yang haram, yang halal saja, ya, Allah beri perintah untuk kita jaga. Dan begitu pun dengan nafsu-nafsu lainnya. Nah, maka kemudian, ya, perkara masalah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kemudian bagaimana kita menahan segala macam bentuk sikap kita yang kemudian mengurangi nilai puasa itu sendiri. Karena jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku itu ada banyak sekali di antara mereka itu yang kemudian hanya merasakan dahaga dan lapar. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena mereka menjalankan puasa hanya memang benar-benar menahan lapar dan dahaga. Mereka tidak menahan lisan mereka dari perkataan yang buruk, qauluz zur, membicarakan orang lain, menggibah orang lain dan sebagainya. Mereka juga tidak menahan telinga mereka dari pendengaran atau pendengaran-pendengaran yang buruk yang kemudian tidak menghantarkan dia kepada hidayah. Lalu hal apa takwa yang bagaimana yang diharapkan kalau memang demikian? Maka yang hafidhin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara puasa itu untuk menjadi, ya, orang yang bertakwa yaitu adalah bagaimana kemudian kita menahan segala macam bentuk hawa nafsu kita, baik pembicaraan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita dan semuanya. Maka ya hafidhin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa ini sebaik mungkin. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu kapan kemudian kematian akan mendatangi kita.
Ketika kemudian kematian mata kita, lalu bekal apa yang kita dapat? Sementara Allah sudah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Dan kemudian ternyata kita salah menjalankan ya Ramadan tahun demi tahun, ternyata kita tidak mendapatkan ampunan. Sebab hanya kelalaian sedikit saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.